apa yang menjadi PR bagi NTT? Kalau kita berdiri di atas seluruh kepentingan masyarakat NTT, damai jalannya. Berarti yang kita lihat adalah soal masyarakat. Kehadiran kita adalah untuk menyelesaikan soal. Tetapi NTT masih tetap berada di tempat yang sama, tidak keluar dari posisi itu. Utama hari ini adalah kita kejar supaya 7 provinsi kepulauan di Indonesia ditetapkan jadi provinsi kepulauan. Supaya kita dapat tunjangan kemahalan. Jangan miskin ngaku kaya. Welcome back to Say Podcast bersama saya Victor Misa, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang juga merupakan politisi dan juga seorang pebisnis. Oke. Bapak seorang pria kelahiran Manggarai, Flores, yang biasa disapa dengan Pak Andre Garu atau Pak Adrianus Garus. Selamat datang di Say Podcast, Pak. Oke, selamat malam, Bung Selamat malam. Victor ya. Iya, gimana kabarnya Pak Andre? Kabar baik. Kabar baik ya? Iya, iya. Apa sih kesibukan sekarang, Pak? Ya, kesibukan sekarang melihat NTT lebih dekat. Melihat NTT lebih dekat. Ya, ini kata-katanya ini melihat NTT lebih dekat ini kayak kata-kata politisi, kata-kata politik ya. Pak Andre, mungkin saya mau memulai dengan pertanyaan, apa yang melatar belakangi Pak Andre sampai bisa jadi sama seperti sekarang ini dengan profesi-profesinya sampai terjun ke dunia politik? Apa sih latar belakang? Ya, tentu kita sebagai anak NTT ya, dengan cara pandang kita masing-masing ya. Dan NTT ini kan sangat luas. Ya. Ya. Terus kita tertarik ke dunia politik ini kan sebetulnya tujuannya untuk ya membantu sesama. Ya. Satu dengan yang lain. Ya, karena kepedulian aja kita datang ke politik. Kira-kira begitu. Jadi latar belakangnya memang yang mendasari Pak Andre terjun ke dunia politik ini karena kepedulian terhadap masyarakat. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat dari track record Pak Andre, latar belakangnya ini pernah menjabat sebagai anggota DPD, kemudian juga sebagai anggota DPRD. Nah, yang menjadi pertanyaannya, selama Pak Andre meniti karir sebagai politisi, apa yang sudah Pak Andre lakukan bagi masyarakat NTT? Ya, saya mulai dari awal ya. Saya setelah jadi pengusaha, saya pikir saya terjun ke politik. Memang cukup jauh ya. Dari tahun 2004 saya sudah pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR provinsi dengan suara terbanyak. Tetapi undang-undangnya zaman itu ya pakai nomor urut. Kita yang suara banyak ini dipilih masyarakat tertinggal, tapi yang nomor 1 yang duduk. Dan itu saya masuk di partainya Pak Edi Sudrajat, Partai PKPI ya 2004. Terus ketertarikan kedua ya, ketika saya dari tahun ke tahun lihat situasi kondisi NTT, 2009 itu saya mencalonkan diri juga kembali ke DPRD. Ya, saya tidak bisa bicara di sini karena Adinda belum lihat tempat saya. Zaman saya DPR 5 tahun, ya hampir di wilayah dapil saya, semua ya jalan, air, listrik, ya itu teratasi dengan baik. Karena tujuannya untuk masyarakat. Nah itu yang membuat kebahagiaan saya. Kenapa saya ingin ke politik? Karena saya bisa membantu orang lain. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan kaitan dengan anggota DPD. Banyak hal yang saya gagas ya terkait dengan NTT. Salah satu kolaborasi antara DPD, DPR, dan pemerintah daerah. Dan waktu itu sudah kita laksanakan tahap pertama waktu zaman Pak Saleh Hussein jadi menteri. Di ruangan kerja beliau kita rapatlah fraksi NTT bersatu. Membangun NTT perlu kolaborasi dan perlu kerjasama. Ya. Nah,
akhirnya waktu itu kita memulai. Tapi keinginan saya itu rutin gitu loh. Minimal 6 bulan sekali. Semua anak-anak hebat NTT itu duduk bersama-sama berpikir tentang NTT. Ya. Jangan ego kelompok. Nah ini kita mau tradisi baru politik ke depan. Merangkul semua elemen masyarakat, merangkul semua partai, dan berpikir bersama tentang bangun NTT. Nah, keinginan menarik ketika Pak Andre katakan bahwa Pak Andre ingin merangkul agar anak-anak hebat NTT itu bisa duduk bersama. Dan apakah keinginan itu sudah pernah dijalankan? Ya itu kita mulai, ya makanya ya karena kita butuh pemimpin yang tegas dan berpikir bersama gitu. Nah ini yang kita pingin kembali, artinya terjun ke dunia politik ini untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran yang masih ada di tengah NTT dicap yang pertama apa? Miskin ketiga dari belakang. Nah sementara kita potensinya banyak gitu. Nah ini yang mau kita bedah ke depan. Seperti apa sih gagasan kita untuk mendorong ya NTT yang sangat luar biasa ini ya supaya keluar dari zona-zona yang dianggap orang nggak benar. Oke. Nah, melihat itu semua apa yang menjadi PR bagi NTT dari tadi contohnya bicara tentang daerah termiskin ketika dari belakang, belum lagi kita berbicara tentang pendidikan dan lain-lain. Nah, bagi Pak Andre Garu sendiri, bagaimana cara menyelesaikan PR ini? Ya, yang pertama kan gini, terlepas Kabupaten A, Kabupaten B dan seterusnya. Ya, perlu diingat bahwa gubernur, wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Yang pertama kita lakukan koordinasi dengan 22 kabupaten kota. Bahwa yang dicap itu bukan kabupaten tapi provinsi NTT. Berarti ada yang salah di sini. Kenapa? Karena kita tidak lakukan kerjasama yang baik. Nah, sehingga kalau itu masalahnya, mari kita sama-sama. Ya, ada 2 pembangunan yang harus kita lakukan. Satu, pembangunan sumber daya manusia ini. Yang kedua, baru bicara infrastruktur. Makanya saya tekankan, kerjaan yang paling utama hari ini adalah kita kejar supaya 7 provinsi kepulauan di Indonesia ditetapkan jadi provinsi kepulauan. Supaya kita dapat tunjangan kemahalan. Jangan miskin ngaku kaya, susahnya nggak mau. Kan gitu. Nah ini yang jadi PR. Yang kedua, kita utamakan juga pemekaran-pemekaran kabupaten. Supaya mendekatkan pelayanan publik. Nah ini PR kita. Sehingga ke depannya masyarakat itu senang. Kan teorinya gitu. Hari ini kita bicara tadi kemiskinan kayak piramida terbalik. Ya besok ya kita pelan-pelan harus buat gaya piramida terbalik tentang kepuasan. Kan gitu. Nah itulah cita-cita kita. Oke. Ini menarik sekali karena berbicara tentang bagaimana membangun NTT, bagaimana melihat NTT ke depan. Dari kacamata seorang Andre Garu. Ini begitu banyak politisi sudah berbicara tentang bagaimana memajukan NTT. Tetapi NTT masih tetap berada di tempat yang sama, tidak keluar dari posisi itu. Nah, problemnya di mana kira-kira? Ya, makanya saya bilang gini, butuh kerjasama. Semua tokoh harus kita hadirkan. Kita diskusi, jangan tertutup diri. Kenapa ini jadi masalah? Karena bangun politik kelompok. Ini jadi masalah. Kalau kita sudah bangun kelompok politik, masyarakat kita kelompokkan, kepentingan kita kelompokkan, ini jadi soal. Kalau kita berdiri di atas seluruh kepentingan masyarakat NTT, damai jalannya. Berarti yang kita lihat adalah soal masyarakat. Kehadiran kita adalah untuk menyelesaikan soal. Ya, tapi bukankah memang masing-masing kelompok ini kita memiliki problemnya masing-masing? Lo wajar, cita-citanya untuk apa? Perbedaan itu di TPS dalam hal pilihan, tapi kalau udah selesai urus rakyat. Nah yang jadi masalah bukan urus rakyat, urus kelompok. Itu jadi masalah. Ini yang fenomena ini yang harus kita putuskan. Jadi minimal kita memulai tradisi baru, rangkul, kerja bersama dalam rangka NTT lebih baik. Ya, sehingga kesan itu. Nah kita lihat soal pemimpin itu harus hadir di saat masyarakat ada masalahnya. Di saat susah kita hadir. Kira-kira itu kebutuhan kita. Nah, terus yang kedua saya lupa. Bahwa ke depan kalau misalnya kemiskinan dan stunting yang jadi masalah besar di NTT, ya kita minta 22 kabupaten bupati dengan DPR berangkat ketemu presiden. Pak Presiden saya minta dikepreskan. Bisa kok. Ada 10 destinasi baru dalam rangka membuat pertumbuhan. Kenapa kita kok miskinnya nggak mau kita harus kasih keluar? Kan tergantung niat aja. Ya kan? Nah ini harapan kita. SDM-nya dipersiapkan, ya, terus infrastrukturnya juga harus kita minta lebih baik.
supaya menunjang, ya kira-kira gitu. Nah, ini Pak Andre mendaftar sebagai calon anggota, calon gubernur NTT ini dengan pengalaman yang begitu kaya. Apa yang menjadi fokus utama, Pak Andre? Ya, artinya gini, dua soal itu tadi, ya. Pembangunan sumber daya manusia itu nomor satu. Nah, terus yang kedua, di dalam pembangunan manusia ini juga kita harus berpikir relaksasi aturan, mempermudah aturan. Kita mau investasi, tapi kalau aturan kita persulit, ini juga jadi masalah. Sementara satu sisi negara butuh pajak. Nah, ini dua soal memang. Ya. Terus yang berikut adalah pembangunan infrastruktur. Apalagi kita ini coba berbatasan dengan negara tetangga. Masa kita tidak bangga kalau kita lebih baik dari negara tetangga misalkan, ya? Atau misalnya negara tetangga lebih baik dari kita, terus kita kemana ya? Ini pemikiran. Saya yakin pemerintah pusat tahu hal ini. Tapi problemnya adalah gimana kita bicara investasi, gimana kita bicara cara menaikkan pajak, sementara kalau kita melihat dari data BPS saja, kita punya SDM yang sangat terbatas. Kita punya indeks pembangunan manusia yang urutan ranking 3 juga dari belakang. Nah, gimana kita bisa bersaing, kita bisa berinvestasi sementara SDM itu masih dalam keadaan seperti itu, Pak? Ya, itu tanggung jawab dan pimpinan. Kalau diberi kepada kita tugasnya, kita selesaikan dengan baik. Ya kenapa? Karena bangun dinasti kelompok, yang pintar-pintar ke lawan politik dikandangkan. Kan begitu. Sementara yang penting bisa ngomong-ngomong ya suruh kerja. Nah, ini jadi masalah. Harusnya yang bisa kerja kita kasih kerja. Itu jadi masalah. Sebetulnya tidak kekurang orang pintar, orang NTT, banyak orang hebat. Tetapi karena pola pembangunan dan pola politiknya sudah terakoptasi dengan itu tadi, ini jadi masalah, gitu loh. Makanya saya bilang moto kita dan sahabat semua orang. Sahabat semua orang. Dan saudara, kita punya saudara semua. Ya, ini sedikit saya bertanya, ini kan Pak sudah daftar sebagai calon gubernur dan informasi yang beredar. Ini Pak Andre akan berduet dengan Pak SPK, Pak Simon Petrus Komlasi. Gimana tanggapan Pak Andre? Ya, yang pertama saya mohon doa restu. Ya. Itu akan terwujud ketika masyarakat menginginkan itu. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ini juga situasi hari ini, ya, dengan NTT daerah kepulauan, kita butuh TNI. Ya, jangan butuh tunggu SPPD baru kerja. Ya kan? Kita butuh spiritnya, kerja bersama. Ya. Sehingga ini nanti yang menjadi motor. Nah, saya mau gabung itu kan karena itu. Supaya apa? Ada perubahan. Ya. Nah, ini kan punya sejarah. Ya, sejarah panjang. Ya, saya dari Manggarai tadi bicara. Ya. Kebetulan itu opa kita juga, opa Ben. Bagaimana dengan program Nusa Makmur dulu. Ketika TNI pimpin. Hari ini juga TNI dengan programnya menunggal air. Kita di tengah krisis air, masa tidak pertaniannya baik, peternakannya baik. Pasti ekonomi akan berubah. Nah, gerakan-gerakan inilah yang kita butuh. Ya kan? Pasti ada speed di situ. Sudah ada speed, pasti ada target. Berarti selama ini kalau normatif saja ya tidak bisa dong. Kita ya seperti itu. Banyak orang hebat di tempat. Ya kan? Nah, hebat berbuat. Sekarang butuh yang bisa berbuat langsung. Nah, itu menjadi pioner ya, atau menjadi contoh ke depan. Dan pertanyaannya gimana tanggapan Pak Andre sendiri tentang Pak SPK? Ya, kalau saya tanggap hari ini ya hanya nunggu hari baik aja. Ya kan? Saya pikir beliau tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh Timor ya. Masih muda juga ya, terus semangatnya sangat luar biasa. Tanpa lelah ya, dari pulau ke pulau. Ya, ini yang menjadi motivasi. Tentu saya suatu saat ya seperti Nina bilang ya, kalau Tuhan berkenan jadi wakil ya, kita siap bersinergi, ya kan, untuk menyelesaikan PR-PR yang tersisa di pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini dari jawaban-jawaban Pak Andre ini optimis sekali. Pak Andre sangat semangat sekali ya. Ya harus optimis. Kalau jadi politisi tidak optimis ya gagal lagi kan. Ya. Gitu. Ya. Harus optimis. Oke, Pak Andre. Dalam mengakhiri akan podcast kita ini mungkin ada pesan untuk masyarakat NTT menjelang pilkada 2024 ini. Saya persilakan. Oke, tentu yang pertama ya seperti saya sampaikan bahwa ini kan pesta ya.
masyarakat jangan sampai tidak ke TPS juga ya untuk menentukan pilihan, dan kalau menentukan pilihan kan berarti menentukan nasib 5 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua ya, politik itu perbedaan hanya 5 menit waktu pilih. Ya, harus selesai itu udah selesai ya, soal perbedaan. Nah, kalau pemimpinnya damai, pasti rakyatnya lebih damai. Sehingga harapan saya kita rubah tradisi politik baru di NTT ya. Mari bergandengan tangan semua stakeholder agar NTT yang kita cita-citakan, yang kita harapkan ke depan bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Saya pikir itu ya. Oke, baik. Thank you Pak Andre udah hadir bersama kami di Sayu Podcast edisi kita pada kali ini. Mungkin dalam kesempatan ke depan, kalau Tuhan berkehendak, mungkin ya kita berjumpa sebagai Bapak Andre sebagai wakil atau mungkin Bapak Gubernur, yang tidak tahu ke depan, dan semoga kita bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Dan semua Sayu viewers, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan juga berikan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan akhir kata, saya Victor Misa, sampai jumpa dalam podcast kami selanjutnya. Oke, terima kasih Bung Victor.